Kasus dugaan penculikan dan penganiayaan terhadap influencer asal Rusia, Sergei Domogatsky, kembali menjadi sorotan. Hal ini terjadi setelah Domogatsky memberikan keterangan melalui video call dan menjelaskan bahwa pelaku penculikan terhadap dirinya diduga merupakan kelompok geng atau mafia yang kerap menculik dan memeras warga negara asing di Bali. Domogatsky yang juga dilaporkan ke Polda Bali terkait kasus penipuan investasi hingga puluhan miliar rupiah. Membantah penculikan yang dialaminya sebagai rekayasa dan dikabarkan telah kabur ke luar negeri untuk menghindari jeratan hukum. Polda Bali hingga saat ini masih memproses 2 laporan terkait penculikan dan penipuan dengan Domogatsky sebagai terlapor. Polisi telah melayangkan 2 kali surat panggilan kepadanya untuk dimintai keterangan, namun belum dipenuhi. Sebelumnya, warga Rusia yang dikenal kerap membuat konten bagi-bagi hadiah bagi warga kurang mampu di jalanan ini sempat menghebohkan publik karena mengaku menjadi korban penculikan dan penganiayaan hingga dibuang di jalan. Namun, setelah pengakuannya viral di media sosial, sebanyak 15 warga negara asing dari berbagai negara dilaporkan telah melaporkan Domogatsky ke Polda Bali terkait kasus penipuan investasi properti dengan kerugian mencapai 31 miliar rupiah. Sekarang saya takut untuk hidup saya. Saya akan melakukan semua agar kelompok kriminal itu mendapat hukuman. Itu penting untuk semua orang-orang Indonesia. Karena jika di Indonesia ada international criminal band, mafia, ini nggak betul untuk klaim investasi. Nggak untuk Bali saja, untuk semua Indonesia. Dan saya tanya Mr. Prabowo dan Head of Policy, Polisi Kepala, dicari orang-orang siapa menculik banyak orang di Bali. Sudah banyak orang mereka menculik. Kami harus berhenti ini karena saya sudah bicara investasi climate akan jatuh jika mereka akan buat ini di Bali, di Indonesia. Informasi ini palsu. Tanyakan kepada polisi. Mereka sudah buat criminal case. Mereka sudah dicari mobil yang menculik saya. Mulai mencil berita di media bahwa saya penipu, tapi itu tidak benar. Ini informasi yang palsu. Polisi tidak menemukan tanda-tanda penipuan dalam proyek saya. Kita secara prosedural kita melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan dan sudah 2 kali pemanggilan. Ya, bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan yang kedua, sehingga kita menerbitkan DPS, ya, daftar pencarian saksi namanya. Kita panggil lagi dan berkoordinasi dengan instansi lain terkait, ya, termasuk dengan Hupinter. Sementara ini kita terbitkan DPS dan dalam waktu dekat juga kita akan gelarkan untuk menentukan status penyidikannya nanti seperti apa.
Jadi sementara yang bersangkutan masih status saksi. Kita panggil nggak datang, kita terbitkan daftar pencarian saksi. Dari dia yang soal dia penculikan itu Sementara berjalan ya, berproses di Krimum. Nanti perkembangan akan kita sampaikan ke teman-teman media. Dan kalau seandainya pemanggilan berikutnya nih yang bersangkutan tidak hadir juga, apa yang akan dilakukan? Sesuai prosedur tentunya ada upaya penangkapan, DPO pencarian orang dan segala macam. Sesuai dengan SOP, sesuai dengan protap dalam penyidikan kasus-kasus macam ini. yang sudah dimintai keterangan udah berapa Pak terkait dengan kasus ini? Saksinya, Iya. ada beberapa saksi, untuk pastinya nanti saya cek dulu untuk datanya yang jelas. Semua saksi yang berkaitan yang kemungkinan kita perlukan untuk membuat terang perkara ini itu menjadi objek yang dimintai keterangan oleh penyidik-penyidik dari Direktorat Siber ya, yang